Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 2023332 dari D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Presentasi Perpajakan di Era Digital 4.0. Presentasi yaitu suatu bentuk komunikasi lisan yang mengenai penyampaian informasi kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Yang kedua, fungsi presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau materi. Hal ini dapat dikatakan sebagai fungsi utama dari presentasi, seperti orang-orang di perusahaan selalu melakukan presentasi jika ada informasi yang penting untuk disampaikan. Informasi tersebut dapat bersifat biasa, bahkan sangat penting. Yang kedua, membuat suatu ide ataupun gagasan tujuan lainnya dari presentasi tertentu untuk membuat ide ataupun gagasan. Tujuan presentasi biasanya diterapkan pada organisasi yang sedang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dicairkan solusinya, sehingga membutuhkan pendapat dari orang lain untuk mencari solusi. Yang ketiga, meyakinkan para peserta. Presentasi dapat digunakan untuk meyakinkan peserta mengenai informasi yang dilengkapi data-data yang disusun secara logis sehingga dapat meyakinkan orang-orang mengenai suatu topik yang dibahas. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu demi tercapainya tujuan dari presentasi. Maka seorang pembicara dalam presentasi tersebut harus bisa mengarahkan dan membimbing para peserta supaya dapat memahami dan melaksanakan apa yang telah disampaikan. Selain itu, pembicara pun harus dapat memberi motivasi pada para peserta. Yang kelima, melakukan promosi. Hal seperti ini biasanya berhubungan dengan perusahaan yang mempromosikan produk yang telah diproduksinya. Biasanya perusahaan akan memberikan tugas kepada karyawan tentu untuk melakukan promosi produknya kepada calon pembeli. Sebelum melakukan presentasi, karyawan akan diberikan wawasan atau pengetahuan mengenai produk yang akan dipromosikan. Yang ketiga, tujuan dari presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Presentasi sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi. Dalam dunia pendidikan, misalnya presentasi berfungsi untuk memudahkan siswa untuk menerima materi pelajaran. Begitu pula banyak pada perusahaan-perusahaan melakukan presentasi bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan materi kerja. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan demi tercapainya suatu tujuan perusahaan. Seorang pemimpin dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawan agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum. 4. Jenis-jenis presentasi. Yang pertama ada presentasi dadakan atau impromptu. Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar, tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Yang kedua, presentasi naskah. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam penyampaian informasi, seorang pembicara melakukan dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Yang ketiga, presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan beberapa dengan jenis manuskrip. Memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicaraan hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Yang terakhir, presentasi extemor. Jenis extemor merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibandingkan jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besar saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.